Padahal ini adalah penentu orang itu bisa baca kitab kuning dan memahami. Tanpa ini sulit itu. Banyak santri-santri yang belajar nahwu shorof lughat itu tidak detil, dan mereka itu hanya belajar sekilas-sekilas saja. Untuk mendeteksi kosakatanya itu jarang, apalagi nyampe meneliti madinya, mundurinya, masdarnya, apalagi nyampe buka kamus, jarang. Wa ta'addur isti'malihi wa iwazuhu. Ha kalimat ha tarkib iwazuhu. Yuk, iwazuna. Kalau kamu bisa mentarget, mendeteksi kosakata, setiap kosakata bisa kamu tunjuk dengan metodologi ini, berarti kamu sudah menguasai metode arba'in, walaupun kamu nggak hafal metode arba'in. Sebab pada dasarnya intinya itu. Seperti orang hidup itu, inti hidup itulah bahagia, mencari kebahagiaan. Ada orang hidup kok sengsara, keplek itu orang. Hidup ini mencari kebahagiaan, dan setiap hari itu harus maju. Walaupun kamu mundur ya harus maju. Begini. Kembali ke sana toh, yo tetap maju. Walaupun mundur. Jadi kamu jangan begini, maju terus. Semestinya harus menjadi yang lebih baik. Apapun resikonya, tidak ada bahasa resiko. Semuanya baik, semua nikmat. Semuanya baik, semuanya nikmat. Bahkan orang-orang yang hebat itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memusuhinya, lalu gara-gara ada orang yang memusuhi semakin semangat. Saya tuh kalau di framing jelek di media sosial, wow, langsung tanduk saya keluar. Langsung gigi saya, gigi taring semua. Justru kalau disanjung orang nggak bisa seperti itu. Nggak usah takut, sing hebat. Nah, kehebatan itu bila mana kita ini berbuat baik kepada orang lain terus menerus. Pondok itu kalau pengen maju, jangan pernah ada libur. Tak kandani. Pondok itu kalau pengen maju pesat, jangan pernah ada libur. Kenapa seperti itu? Pondok itu kalau diliburi, santri pulang, nanti ada beberapa santri yang malas kembali. Kalau nggak percaya buktikan. Dulu di waktu ada virus corona, banyak pondok-pondok yang diliburkan. Pada akhirnya banyak pondok-pondok yang rungkat, banyak pondok-pondok yang bubar, banyak pondok-pondok santrinya di rumah kemudian tidak kembali lagi. Makanya pinter saya, Al-Mubarak satu-satunya pondok yang tidak pernah ada libur. Memecah rekor pondok se-Indonesia yang tidak pernah ada libur. Cuma di Indonesia ini aneh, kalau ada orang ngibing, memutar-mutar pantatnya di podium, kemaksiatan yang mereka lakukan, dapat piala, dapat hadiah, dapat ini itu. Kalau seperti ini nggak ada yang memberi hadiah, nggak ada. Tapi diberi hadiah oleh Allah. Hadiahnya apa Ustaz? Semua santri Al-Mubarak jadi ulama semua.
itu. Jangan dikira arba'in. Arba'in itu solusi hidup. Arba'in itu solusi hidup. Saya itu kalau kenapa orang-orang tak suruh ngaji di Al Mubarak selama 40 hari untuk melihat karakternya. Kelihatan nanti. Sing pakai kiai kelihatan. Sing potongan nih rapat ulama kelihatan. Sing kesat-kesat ini bapak-bapak sing ngaji metode RPN di sini kelihatan ini. Sing pakai kiai ngerti, sing senengane dangtek. Dangtek itu gedang pangan ketek. Ba'da talabi wajuhu, dan membutuhkan air ba'da talabi, setelah mencari. Ba'da ini dorob. Setiap ada jar majrur atau dorob, setiap ada dorob maka mempunyai ta'alluq. Ta'alluqnya pada lafaz sebelumnya, berhubung lafaz sebelumnya. Ta'alluqnya pada amil sebelumnya, berhubung amil sebelumnya adalah lafaz iwajuhu, maka ba'da ini ta'alluq pada lafaz iwajuhu. Ba'da ini karakternya seperti huruf, tidak bisa berdiri sendiri. Huruf juga tidak bisa berdiri sendiri. Gak ada orang ngomong gini, min, nggak bisa. Pasti dirangkai dengan lafaz lain. Menjadi minal masjidi, minal baiti. Makanya berhubung ba'da ini karakternya seperti kalimat huruf, makanya ba'da tidak punya sigot. Kalau ada lafaz tidak punya sigot, maka jangan diteruskan bina. Jangan diteruskan kias istilah kias rugobi. Paham? Ba'da tolabi, ba'da kalimat isim. Sebab mudhof. Kenapa dikatakan mudhof? Berapa mabni? Sebab gimana berubahnya? Buahnya ulama-ulama ngajar ilmu satu titik, muridnya berhasil. Dan ini namanya pondok pesantren spesialis. Spesialis apa Ustaz? Spesialis belah dada. Spesialis belah durian. Jarang banget loh ngaji nahwu saraf lugat terus menerus nikmat, jarang. Wes coba pondok lain kon ngaji nahwu saraf lugat terus ngurasin muridnya iso bubar itu. Tapi di Al Mubarak gak bubar. Ya, ada murabba mabni. Sebab ba'da itu yang asli berubahnya cuma 2 titik, yaitu nasab dan jar. Ba'da, ba'di, tidak pernah ditemukan ba'da itu dibaca rofa, enggak ada. Seumpamanya ada seumpamanya ada mabni, amma ba'du. Ba'da tolabi dibaca nasab, mim ba'di dibaca jar. Tapi ba'du belum pernah ada ba'du dibaca rofa. Berhubung ba'du itu tidak pernah dibaca rofa, menurut praktek seperti itu, tapi menurut teori bisa. Teori sama praktek beda. Mungkin nggak kamu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul? Mungkin. Teorinya mungkin, tapi prakteknya tidak bisa. Mungkin nggak kamu dirubah oleh Allah jadi perempuan? Mungkin nggak? Mungkin. Tapi prakteknya tidak bisa. Jadi ada teori, ada praktek. Teori lebih mudah daripada praktek. Teori terlalu buahnya, prakteknya suwidi. Lah sampean sekolah nyampe duit-duitan nih. Ujung-ujungnya yang penting di duit tuh. Menguasai rob sama rub. Rob bel alamin, rubiyatul alamin. Robbil alamin, rubiyatil alamin. Kalau robbal alamin Tuhan semesta alam, kalau rubiyatil alamin rupiah yang menguasai semesta alam. Rob sama rupiah. Ba'da tolabi ba'da. Bagaimana berubahnya? Ba'da. Erobnya sebab dorob zaman.
Kenapa dikatakan dzaraf zaman? Karena berupa isim yang dibaca nas. Karena berupa isim zaman yang dibaca nasab yang dihilangkan maknanya fi. Kamu ngomong ba'da tolabi artinya fi ba'di tolabi, di setelah mencari. Fi ba'di tolabi, setelah mencari. Ba'da alamatnya sebab marifatun nakiro, sebab sigot tidak punya sigot karena serupa dengan huruf atau labi sigot isim jamid makna masdar fina sohi sulasi madinya mudorinya masdarnya tolaba malah gafola tadi. Gedean jempolan tadi. Tolaba yatlubu tolaban watila kata. Yang asli matlaban nggak ada. Kalau di sini nggak ada, coba tambah-tambahi sing asli. Cuma teorinya ada, prakteknya nggak ada. Mungkin nggak kamu menjadi anaknya Kanjeng Nabi Muhammad? Mungkin. Prakteknya nggak mungkin. Masa Kanjeng Nabi di anak kayak kowe dulu. Ba'da tolabi at-tolabi target. Kalimah isim ada itu murah tidak bisa berubah. Pokoknya kamu yang ngaji males, gak ngarah jadi ulama. Yang di waktu ngaji gak sungguh-sungguh, waktu ngaji gak semangat, sulit kamu jadi ulama. Kenapa seperti itu? Karena kamu tidak memuliakan ilmu, sehingga ilmu pun tidak memuliakan kamu. Karena ilmu itu adalah makhluk. Ilmu itu adalah makhluk. Waturabu atau biru, waturabu wabu takib. Sehingga ikut jawab atau pulang aja. Boyong. Yang nggak mau jawab atau boyong lah, boyong. Gak usah mau ini. Saya itu nggak butuh kamu. Cuma macam-macam. Orang ada di juta sekarang buntung. Aturabu target. Atau biru sigot Ustaz isim fa'il, wazannya isim fa'il ada. Yang pertama yaitu wazannya isim fa'il yang sulasi mujarrad.
Wajannya isim fa'il yang sulasi mujarrad ikut wajan. Selain sulasi mujarrad, mungkin sulasi mazid, mungkin rubai mazid, yaitu diawali dengan mim koma sebelum akhir di kasroh. Kamu gak tenanan, besok kalau kamu punya santri, mesti santrimu gak tenanan. Ma'fil aba fil abna, apa-apa yang terjadi pada kiainya akan terjadi pada muridnya. Berarti kalau yang belakang-belakang nggak tenanan, berarti ustadz dulu nggak tenanan. Kayak gitu mustasnayat. Kullu syai'in ustadz. Hoi, merapat sini, merapat. Atau biru kalimat sebab murabba mabni sebab gimana berubahnya i'rabnya sebab naat hakiki alamatnya sebab marifat lagi loh sebab sigot ustad isim bina madinya tohuro. Kalau tohero itu artinya menjauhkan, kalau tohuro artinya suci, nafiya bersih, salima selamat, minan najasati dari najis, wal ausahi dan beberapa kotoran, wal adroni dan adroni sama itu kotoran sama. Iki sing resikan ngono lho. Kembro. Sampah gitu. Nah calanan kae bentuke kaya tong sampah. Matane. Orang mata kamu itu kalau lihat sampah itu langsung diambil. Itu kunci keberhasilan. Saya jarang banget melihat orang sukses kemprok. Yang tempat karaoke resi epol, pom bensin resi epol, bandara resi epol, santri yo kemprok, plek. Wah kita tutup sih san. Latihan khidmah dulu. Caranya khidmah itu bersih itu, harus yang resi. Bagi serapat orang ganteng kemprok jatuh. At-tahiru bina mandinya Tauhid bias, tauhid Fawwatogirun. Satu udah dia. Kalimat apa fi'il madi yang madinya fa'ula itu enggak ada maf'ulnya. Wa turabu at-tahiru lagu gubaron. Wa turabu lan lebu at-tahiru yang bersih. At-tahiru yang suci. Lagu iku tetep kedue at-turab gubarun utawi debu. Artinya di antara syarat sahnya orang tayamum harus menggunakan debu. Tidak boleh menggunakan pecahan botol. Bata itu kan tadinya tanah, Ustadz. Iya, tadinya tanah, tapi kalau sudah dibakar sudah tidak menjadi tanah, tapi bata. Ustadz, apa?
Jadi setan enak Ustaz. Kenapa? Ustaz kan apa, setan kan terbuat dari api Ustaz. Ya, terus kalau ada api Ustaz, dibakar di neraka Ustaz, kan api ketemu api, gak masalah Ustaz. Saya ingin aing, kamu terbuat dari apa? Tanah. Data terbuat dari apa? Tanah. Tak sawat ke gue. Kira-kira sakit nggak? Sakit. Persis seperti setan yang terbuat dari api, dibakar juga melepuk juga dia. Sakit juga. Persis kowe. Kowe disuapat munake lungko ya, lara aja. Kamu rumah kamu. Tanah sama tanah. Ya gitu maksudnya itu. Jadi ini tanah ini. Kalau nggak percaya gesek pasti keluarnya tanah. Dan organ tubuh manusia ada apinya. Apa itu api? Energi. Kalau nggak percaya, tanganmu tuh kayak gini kan, terus menerus itu bisa keluar asap itu. Bisa keluar asap. Bisa sampai bu ambung gosong, orang terima gosong, terbakar. Kalau nggak percaya buktikan. Makanya panas kan? Panas. Itu zat kalori itu. Makanya ada orang marah, mesti wong ini, gasku panas, kepala saya panas, terbakar dia. Tidak dilihat pakai mikroskop itu, sirai kemelun, mengeluarkan asap. Karena manusia terbuat dari 3-4 komponen: tanah, air, api, udara. Udara itu bisa keluar dari hidung dan keluar dari pori-pori. Pori-pori ini mengeluarkan udara. Makanya ono wong anginen dikeroi, anginnya hilang. Dikeroi, anginnya hilang. Karena angin bisa keluar dari pori-pori. Kok ngentut Ustaz? Lah kuwi pori-pori terbesar.